Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian dalam pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan dalam belajar, dimudahkan memahami pelajaran, dimudahkan dalam menerapkannya, dalam mengkaji Al-Qur'an, dalam mengkaji As-Sunnah, juga dimudahkan dalam istiqomah hingga nanti akhir pertemuan insyaallah. Baik, kita mulai dan kita sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Nahwu An-Nahwu wal Al-Wadih karya Syekh Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin rahimahumullah. Kita selesaikan dulu latihannya di halaman, kalau di halaman kitab cetak yang beredar, kalau di PDF-nya Anda belum cek halaman berapa, namun nanti silakan dibuka. Kita belum selesai membahas tamrin untuk bab taksimul fi'li bi'tibari zamanihi, itu belum selesai, masih tamrinnya masih tersisa. Kita selesaikan dulu. Sebelum masuk bab fa'il kan sudah ya. Kemarin sudah selesai teorinya, sudah masuk beberapa tamrin. Nah, kemarin kita masih menyisakan tamrin sebelum bab fa'il, yaitu tamrin nomor berapa? Yang belum. Nomor 4. Ya, 4, 5, 6, 7. Nah, itu belum. Ya, kita coba kerjakan, sudah ketemu. Ya, tamrinat, latihan-latihan sebelum bab fa'il itu masih belum selesai, 4, 5, 6, 7. Baik, sudah dapat ya. Sebelum bab fa'il itu masih ada beberapa tamrin yang belum diselesaikan. Sudah, siap? Kita masuk tamrin yang keempat sebelum bab fa'il itu masih belum selesai, yaitu perintahnya iti bi khamsi jumalin kullu wahidatin minha mabdu'atun bi fi'lin madin. Yaitu datangkanlah, maksudnya buatlah gitu, maksudnya buatlah 5 kalimat yang masing-masing dari 5 kalimat itu diawali dengan fi'il madhi. Ya, ini insyaallah mudah. Tinggal kita tentukan fi'il madhinya dulu apa saja. Misalkan nasara, kataba, qara'a, atau akroma atau jalasa atau yang lainnya sudah disiapkan dulu. Kemudian kita buat kalimat, ada 5 kalimat masing-masing dimulai dengan fi'il madhinya. Misalkan pakai nasara, berarti nasara Muhammadun aliyan gitu. Insyaallah ini mudah. Muhammad menolong Ali, sudah selesai. Misalkan kataba, ya katabat, misalkan Aisyatu, ya ad-darsa, Aisyah menulis pelajaran. Nah, itu juga bisa. Lagi misalkan qara'a, ya qara'a atau quri'a al-Qur'anu. Al-Qur'an itu dibaca, juga bisa. Lanjut apa lagi? A'ta, memberikan. A'ta, ya a'ta Zaidun al-faqira siyaban. Zaid memberikan ya pakaian, sebuah pakaian kepada si fakir itu. Itu juga bisa. Akrama, memuliakan, misalkan akrama al-mudarrisu ya tullaban. Seorang ustadz itu, mudaris itu memuliakan santri-santrinya. Udah gitu. Itu diantara 5 fi'il madhinya. Nanti sisanya antum bisa tambahkan sendiri. Perintah keduanya sama,
namun ditambahkan situ yang membedakan dimulai dengan fi'il mudhari. Sudah bikin dari yang tadi fi'il madhi dijadikan mudhari'nya saja ya, biar mudah. Tadi nasara yansuru, kataba yaktubu, qara'a yaqra'u, a'ta yu'ti, akrama yukrimu, sudah selesai. Tinggal diganti ke fi'il mudhari'nya, atau mau dibuat beda juga boleh, silahkan bagi yang punya kosakata banyak. Lanjut perintah ketiganya dari tamrin keempat, yaitu fi kulli wahidatin minha fi'lu amr. Dimulai dengan fi'il amr sekarang. Sudah, jadikan amrnya saja. Ya sama. Tadi nasara Muhammadun aliyan berarti unsur ya. Unsur aliyan. Tolonglah si Ali gitu. Tadi uktub ya ad-darsa. Tulislah pelajaran itu. Iqra al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an itu. A'ta yu'ti berarti apa? Amarnya. A'ta af'ala yaf'ilu kan wazannya berarti af'il a'ti. A'ta yu'ti berarti amarnya apa? Ya, a'ti ya. A'ti. Berikanlah al-faqira sauban. Berikanlah sebuah pakaian kepada si fakir itu. Dah. Akrama yukrimu berarti amarnya akrim. Akrim tullaban. Ya, muliakanlah santri-santri itu. Sudah selesai ya. Lanjut ke tamrin 5. Tamrin 5 nanti yang susah-susah baru teman-teman dapat jatah ya. Ini masih mudah-mudah teman. Insyaallah ini di ana saja yang bacakan. Latihan kelima, iti bi arba'i jumalin bi kullin minha fi'lun mudhari'un. Buatkanlah 4 kalimat, masing-masingnya harus mengandung fi'il mudhari' yang bihaisu takunu ahruful mudhara'ati fil af'alil arba'ati mukhtalifatan. Nah, 4 kalimat ini masing-masing harus berbeda awalan fi'il mudhari'nya. Dengan nanti awalannya ada 4 kan, 4 huruf mudhara'ah. Nanti satu kalimat pakai ya mudhara'ah gitu. Satu kalimat lagi pakai nun mudhara'ah. Satu kalimat lagi pakai ta mudhara'ah. Satu kalimat lagi pakai hamzah, gitu. Bisa? Ya sudah, berarti tinggal teman-teman pakai yang tadi saja. Fiil-fiil yang tadi dibuat mudhari'nya. Kemudian tinggal diganti apa? Diganti huruf mudhara'ahnya. Misalkan kalimat pertama, ayo kita buat. Misalkan yansuru. Nah, pakai ya kan, coba kita ganti pakai hamzah, misalkan ansuru aliyan. Nah, aku menolong Ali. Sudah, lanjut yaktubu menjadi naktubu, berarti naktubu ad-darsa, kami menulis pelajaran itu. Sudah, selesai. Pakai ya. Tadi sudah ya, yaqra'u atau yuqra'u al-Qur'anu. Al-Qur'an itu dibaca, juga sudah selesai. Lanjut yang pakai apa yang belum? Ta ya, pakai ta mudhara'ah. Misalkan tadi akrama menjadi akrama yukrimu berarti tukrimu. Misalkan tukrimu mudarrisa al-mudarrisatu ya, para pengajar atau ustazah, para ustazah itu ya memuliakan siapa? Misalkan kalau santri perempuan apa bahasa Arabnya? Muta'allimat gitu ya. Muta'allimat, para santri perempuan, para pelajar perempuan itu. Bisa? Nah, selesai ya? Sudah selesai. Itu saja. Kemudian lanjut tamrin ke-6. Uktubil jumala latiyata ba'da taghyiri kulli fi'lin madin fiha bi fi'lin mudhari'in. Tulislah kalimat berikut ini dengan cara mengubah fi'il madi menjadi mudhari'nya. Nah, yang pertama, saro al-qitaru. Jadi apa itu saronya? Yasirul qitaru. Saro yasiru ya. Yasiru al-qitaru, terjemahkan. Kereta itu berjalan. Iya, kereta itu berjalan ya. Baik, betul. Yasiru al-qitaru. Nah, saro yasiru. Saro maknanya masya. Masya yamshi ya, berjalan. Lanjut. Nomor 2, toro as-saqru. As-saqru, apa as-saqru? Burung Raja Wali kalau di kamus. Toro ya, betul ya, betul.
Tara yatiru. Yatiru as-saqru, burung raja wali itu yatiru terbang, ya. Nah, safara ya walidayya itu dibaca walidayya, ya. Kedua orang tuaku pergi safar. Ya, coba safara berarti modalnya sorof, ya. Jadi apa? Safara Yusafiru walidayya. Yusafiru walidayya. Kedua orang tuaku pergi safar. Nomor 4, marido al-gulamu. Ini insyaallah mudah. Apa marido? Maf'il mudhari'nya apa? Yamrodu, ya. Betul. Marido ya, yamrodu al-gulamu. Anak itu yamrodu yang sedang sakit. Betul, ya. Nah, kemudian yang kelima, nazala al-mataru, berarti nazala yanzilu. Hati-hati bedakan antara anzala yunzilu dengan nazala yanzilu. Itu artinya beda. Kalau nazala yanzilu artinya turun. Kalau anzala yunzilu menurunkan. Sehingga ini nazala yanzilu maknanya al-mataru, hujan itu turun. Atisha az-zar'u. Zar'u berarti az-zar'u di sini maknanya apa? Atisha itu fi'il madhi, mudhari'nya apa? Ya, tashu, ya. Apa terjemahnya? Haus kan di situ. Kalau pakai shin, haus. Kalau pakai sin, bersin, ya. Kemarin kan sudah kita bahas. Kalau pakai sin, bersin. Kalau pakai shin, ya, shin yang ada titiknya, itu maknanya haus. Nah, azhar'a itu apa maknanya? Tanaman, ya. Haus gitu. Ya, boleh-boleh saja. Ya, baik. Azhar'u itu tanaman situ. Lanjut kita ke soal berikutnya, bagian B. Uktubil jumala allati ata ba'da taghyiri kulli fi'lin mudhari'in bi fi'lin madin. Ini kebalikannya, jadikan fi'il madinya. Ini lebih mudah insyaallah. Misalkan yugurridu al-usfuru, burung kecil itu yugurridu, ya. Tulis itu berkicau, berarti burung itu berkicau. Sudah, berarti gorroda, ya. Berarti yang dijadikan fi'il madi gorroda. Fa'ala yufailu. Dan yabi'u at-tajiru al-laban, apa itu? Al-laban. Ya, laban, ya. Nah, pedagang itu menjual susu, berarti diganti jadi madinya berarti ba'a, ya. Ba'a yabi'u. Baik, mudah insyaallah. Dan yagsilu al-waladu yadaihi, anak itu mencuci kedua tangannya. Berarti apa? Di situ yagsilu berarti ghasala, ya. Fi'il madhi ghasala. Ghasala yagsilu, mencuci. Dan yang keempat, yusmiru al-bustanu, kebun itu berbuah. Berarti yusmiru madinya berarti wazannya af'ala yuf'ilu, berarti asmara. Asmara yusmiru. Lanjut. Tunazzifu al-bintu siyabaha, anak perempuan itu membersihkan pakaiannya. Berarti nazzafa, ya, fi'il madinya wazan fa'ala yuf'il. Insyaallah kalau sharafnya sudah hafal wazannya, ini mudah, ya. Baik, selama bukan fi'il mu'tal, ya. Kalau fi'il mu'tal memang harus banyak jam terbang untuk menguasai fi'il mu'tal, ya. Misalkan yarmi, roma yarmi, ridho yardho, dan semisal itu, ya, maka harus banyak jam terbang membaca kitab atau membuka kamus, sering-sering buka kamus. Baik. Tapi kalau wazan-wazan yang lain, kosakata lain selama bukan mu'tal, insyaallah kita mudah, ya. Baik, lanjut dulu. Dan yajna al-fallahu al-qutna, ya. Petani itu memanen al-qutna, katun, ya, kain apa? Tanaman kapas, ya. Baik, jelas. Berarti di situ yajnanya madinya jana. Kemarin sudah pernah kan? Ada jana, yajna. Madinya jana, mudhari'nya yajna. Baik, selesai. Lanjut lagi.
bagian apa ini, harusnya bagian C ya. Hasil tamrin yang ke-6 halaman Paudiana halaman sebaliknya 26. Hawil, ya, ubahlah al-mudhari'a fil jumalil atiyati ila fi'lin amrin. Sekarang ubahlah yang sudah jadi mudhari jadikan amarnya. Ini insyaallah mudah ya, karena sudah ada rumusnya. Kemudian wadbit al-amra bisyaqli, maka buatlah sakelnya, harokatnya diharokati. Misalkan sini ahtarimu al-muallima, aku memuliakan al-muallima, pengajar itu. Berarti dijadikan amar, berarti ihtarama yahtarimu, wazannya ifta'ala yafta'ilu. Berarti ihtarama yahtarimu, ihtarim ya. Amarnya ihtarim al-muallima ya. Muliakanlah, hormatilah ya seorang guru tersebut. Ihtarim ya, jelas. Baik. Ahfadhu ad-darsa atau ahfazu ad-darsa, aku menghafalkan pelajaran itu. Maka ini wazannya berarti hafidha yahfazu fa'ila yaf'alu gitu. Fa'ila yaf'alu berarti amarnya dari fi'il mudhari'nya berarti ihfaz ya. Ihfaz ad-darsa atau ya betul ya, ihfazid darsa, hafalkanlah pelajaran itu. Lanjut. Unazzifu al-hiza'a apa? Sepatu. Berarti aku membersihkan sepatu itu, jadikan amar, tinggal diikuti saja wazannya. Fa'ala yufa'ilu, berarti amarnya fa'il. Berarti nazif al-hiza'a, bersihkanlah sepatu itu. Lanjut. Aqra'u fil kitabi, berarti iqra' fil kitabi, ini insyaallah mudah. Iqra' fil kitabi, bacalah ya di kitab tersebut. Ashtagilu fil hadiqati, aku bekerja di kebun itu, syugul ya, bekerja. Ashtagilu berarti wazannya apa? Istaf'ala ifta'ala yafta'il, hati-hati. Ifta'ala yafta'ilu wazannya kan dari kata syagola. Mujaradnya kan, sulasi mujaradnya apa? Syagola. Maka di sini perhatikan wazannya ifta'ala yafta'ilu, berarti amri ifta'il. Berarti ishtaghil fil hadiqati, bekerjalah di kebun itu. Terakhir, antiqu bisidqi, aku berbicara dengan jujur. Maka amarnya ini wazannya apa? Natoko yantiku, berarti fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu berarti amarnya if'il. Ya kan? Berarti apa? Intiqo bisidqi, bicaralah dengan jujur. Nah, teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, yang terakhir ini esai. Esai ini kita baca dulu perintahnya. Yang pertama, do' kulla fi'lin minal af'ali atiyati fi jumlatin mufidatin muraqqabatin min salasi kalimatin fa'aktsara. Buatlah, susunlah kalimat masing-masingnya harus terdiri dari apa? Terdiri dari 3 fi'il minimal, bukan 3 fi'il. 3 kata dalam kalimat minimal. Nah, dengan harus mengandung fi'il-fi'il berikut ini. Nah, contohnya kharaja, buat kalimat dengan kharaja minimal 3 kata. Kharaja Aliyun minal fasli. Kharaja Aliyun minal fasli, ya. Ali keluar dari kelas itu. Nah, selesai, kelas. Lanjut, apa? Yalbasu, memakai. Yalbasu Aisyatu, berarti kalau Aisyah pakainya talbasu ya. Aisyatu al-libas ya, boleh, atau as-siyab atau as-saub, coba boleh juga. Atau khamis, gamis juga boleh. Yaitu Aisyah memakai pakaian itu. Nah, betul ya, ini 3 kata. Nah, tastakhriju ya, istakhraja yastakhriju maknanya ada banyak, di antaranya maknanya tolabu ya, tolabu apa? Tolabu syai', meminta sesuatu, berarti meminta keluar, minta keluar. Itu makna asalnya. Namun juga bisa terjemahkan dengan terjemahan bebasnya, bisa apa? Mencabut gitu, bisa. Coba misalkan apa? Tastakhriju, engkau minta keluar mana? Misalkan minal apa? Minas suq. Boleh.
Engkau minta keluar dari pasar, ya sudah berarti tastakhriju ya minas suqi misalkan. Atau minal masjidi, minta keluar dari masjid misalkan, demikian. Baik. Nah, lanjut. Tagsilu, ghasala yaksilu berarti mencuci atau boleh juga memandikan, juga terjemahnya bisa gitu. Tagsilu ya. Tagsilu mencuci apa misalkan. Pakai pakaian lagi juga boleh. Tagsilu Zainabu ya. Apa tadi? As-sauba atau as-siyaba. Nyucinya kan banyak, pakaiannya berarti siyab. Zainab mencuci ya banyak pakaian itu, sudah selesai. Istiraha apa? Rehat, istirahatnya. Nyantai juga boleh. Istiraha ini fi'il lazim. Bagaimana caranya biar banyak kalimatnya, ya tambahkan kata keterangan. Misalkan istiraha Aliyun, Ali beristirahat mana? Fisarir. Istiraha Aliyun mana? Fil bait atau fis sarir, di tempat tidurnya ya. Bisa bebas ya. Ini selalu mudah. Lanjut perintah kedua, hati-hati maknanya berikanlah. Ya, khamsa jumalin, 5 kalimat fi maudu'il asadi, yang bertemakan tentang singa. Nah, ini lebih menantang tugasnya. Tabtadi'u kullu jumlatin minha bi fi'lin madin. Temanya tentang singa, dibuat 5 kalimat dalam satu paragraf mungkin maksudnya, harus diawali tiap kalimatnya dengan fi'il madhi. Misalkan ulima annahu min hayawanin al-asadu. Diketahui bahwa ya di antara jenis atau min jinsi hayawan al-asadu, di antara jenis hewan adalah al-asadu, singa. Diawali dengan ulima. Diketahui bahwa gitu. Bentuk majhul bisa. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya masih berhubungan. Berarti a'rifu isma ghairihi kalaithin Zufarin, Hishamin, Hamzata. Jadi teman-teman perhatikan, aku a'rifu, ini fil madiyah, berarti arafa ya'rifu, berarti araftu, aku mengetahui, aku sudah tahu nama jenis singa yang lain seperti Laits, Zufar, Hisham, wa Hamzata dan Hamzah. Ya, nama-nama singa itu banyak ya, sampai mungkin puluhan. Ada Asad, ada Laits, Zufar, Hisham, Hamzah, nama-nama singa. Lanjut, masih ya, itu yang kedua. Yang ketiga, summiya al-asadu ya laqaba syuja'in. Summiya al-asadu laqaba syuja'in. Ya, singa itu dinamai singa karena apa? Laqaba syuja'in, sebagai julukan ya, pemberani. Orang Arab menamakan anaknya dengan Asad atau nama-nama singa, itu tujuannya apa? Ingin menisbatkan sifat pemberani. Ya. Baik. Dan memang kenyataannya demikian, ya. Contohnya misalkan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi ya radhiyallahu anhu. Beliau ketika di masa jahiliyahnya itu biasa ya berburu di hutan, berburu ke pegunungan. Yang diburu bukan kelinci ya, tapi yang diburu singa, hewan-hewan buas. Itu sudah keseharian dari Hamzah berburu. Ya, karena namanya Hamzah, singa, kuat ya. Baik, itu sekilas saja. Nah, kemudian lagi apa tadi? Belum selesai tadi ya, belum selesai. Tadi summiya al-asadu laqaba syuja'in. Musilah, nah dimisalkan Muhammadun
kal asadi. Kalau kita berikan permisalan musila Muhammadun kal asadi, misalkan nama Muhammad itu seperti singa. Maksudnya adalah bikin kalimat baru lagi. Maksudnya adalah uniya Muhammadun syuja'un. Maksudnya adalah Muhammad itu syuja', pemberani. Kalau ada nama orang digelari Asad, Asadullah misalkan, seperti beberapa sahabat digelari Asadullah, maka menunjukkan pemberani ya. Taib, selesai ya. Lanjut sekarang perintah berikutnya. Ini sama, buatlah 5 kalimat dengan tema nahar, yaitu sungai. Ya, dimulai dengan fi'il mudhari'. Nah, ini coba kayak bikin deskripsi, cerita. Nah, misalkan tentang tentang nahar ya, tentang sungai. Nahrun ya, sungai. Kalau nahar siang ya. Hati-hati, beda. Kalau yang nahar pakai alif itu siang. Nah, perhatikan yu'lamu. Tadi kan pakai 5, sekarang pakai fi'il mudhari'nya yu'lamu annahu min ayatillahi an-nahru. Ya, diketahui bahwasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya sungai. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak sekali teman-teman. Adanya pegunungan, adanya langit dan bumi, adanya siang malam, adanya lautan, sungai, semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang sifatnya kauniyah, bukan berupa dalil. Ya, taib. Nah, itu satu kalimat sudah. Yu'lamu annahu min ayatillah an-nahru. Misalkan, gitu sudah. Lanjut kalimat kedua. Yunabba'u fi Misra annahu min atwalin nahri an-nilu. Paham? Sambil dipahami. Yunabba'u, dikabarkan bahwasanya fi Misra, di negeri Mesir sana dahulu, annahu min atwalin nahri, ya, bahwasanya di antara sungai yang paling panjang itu adalah sungai An-Nil, sungai Nil, gitu. Tadi 2 kalimat ya. Lanjut. Yuqassu anna Musa, dikisahkan bahwasanya Nabi Musa dahulu an yastaqirra, istaqarra yastaqirra menetap, tinggal ya. Pernah dahulu ya an yastaqirra atau an istaqarra, dahulu pernah menetap, pernah tinggal indahu, di dekat sungai Nil. Ketika ketika Nabi Musa diasuh oleh Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah ya, bukan Aisyah. Asiyah, istri Fir'aun yang beriman. Nah, sudah berapa kalimat tuh? Anggaplah sudah 3 ya. Yakni, nah lanjut kalimat keempat, yakni fi baiti Asiyata zaujati Fir'auna. Yakni di rumahnya Asia, istrinya Fir'aun. Itu baru 4. Nah, sisanya sebut teman-teman nanti selesaikan sendiri. Baik ya. Lebih kurang demikian. Nah, berikutnya lihat perintah keempat sama. Buatlah kalimat, temanya sekarang tentang ta'muru fiha tilmizan bi khamsati a'malin tartabitu bil madrasah. Ini perintah bikin kalimat khamsati a'mal, 5 amalan, 5 perbuatan tartabitu bil madrasah, yang berkaitan dengan madrasah. Ini nanti saja ditugaskan lagi biar enggak terlalu lama. Sekarang kita lanjutkan bab fa'il sudah ya. Nah, sekarang latihan lagi teman-teman. Ya. Ini latihan tapi ini sedikit, tidak banyak. Kemarin yang bab fa'il, latihan yang belum itu latihan tamrin 3, 4, 5, 6, 7. Baik, kita masuk maf'ul bih dulu. Ke teori dulu maf'ul bih. Biar selang-seling, biar enggak bosan ya. Kita ke teori dulu, halaman 30 kalau di kitab ana, maf'ul bih. Nah, silakan dibaca, kalau bisa sekalian diterjemahkan. Ya. Al-maf'ul bih, al-amsilah yang pertama, syadda at-tilmizu al-habla. Coba, ya, murid itu mengikat
tali. Baik. Tawatil bintu as-sauba. Apa tawa itu? Tawa, cari makna yang pas. Nah, melipat ya. Kalau di sini bisa melipat. Ya, yang pas nampaknya melipat ya. Anak perempuan itu melipat pakaian. Dah. Silakan nomor 3. Akala azibu azibu tadi sudah. Azibu itu apa azibu? Serigala. Serigala itu memakan apa al-khuruf. Apa khuruf ya. Khuruf situ harusnya dibaca pakai fathah. Khuruf. Kho. Domba. Kalau huruf bisa pakai dhamma, pakai fathah juga bisa. Kalau pakai fathah biri-biri. Kalau pakai dhamma ya domba atau kibas atau semisal. Baik. Bisa dibaca huruf, bisa dibaca huruf. Jelas 6 ya. Lanjut dulu. Ya apa itu? Yarbahu as-sabiqu jaizatan. Ya, peserta ya. Peserta lomba itu yarbahu memenangkan jaizatan, apa jaizah itu? Juara ya, hadiah. Baik, lanjut. Yasidu as-sa'labu dajajatan. Yasidu membunuh ya. Maknanya qatala, di antara maknanya qatala. Apa sa'lab? Rubah ya. Rubah itu membunuh atau memangsa ayam ya. Dajajah itu apa? Ayam. Nah, kemudian nomor berikutnya nomor 6, yabi'u al-qassabu al-lahma. Ana bantu saja di sini, yaitu al-qassab penjagal ya. Penjagal hewan, dan tentunya yabi'u mereka menjual al-lahma daging. Ya, misalkan ini di tempat jagal ya, mereka sekaligus menjual daging hewan yang dipotong tersebut, yang dijaga tersebut. Nah, yang mana maf'ul bihnya? Kita fokus ke maf'ul bihnya. Semuanya adalah terletak di urutan ketiga. Memang defaultnya, kondisi asalnya seperti itu. Karena dalam bahasa Arab susunan yang lebih baku adalah predikat dulu, verb dulu, kemudian fa'il, subjek, kemudian objeknya, maf'ul bihnya. Itu susunan yang lebih baku. Ya, predikat dulu. Ya, makanya sini semuanya fiilnya dulu daripada fa'ilnya. Dan yang ketiga adalah objeknya atau maf'ul bihnya. Al-habla, as-sauba, al-khurufa, jaizatan, dajajatan, dan al-lahma. Nah, kita lihat pembahasannya, al-bahsu pembahasannya, diperhatikan. Ya, nah, al-bahsu pembahasannya kullu jumlatin minal jumalis sabiqati murakkabatun. Setiap masing-masing kalimat di atas, ada 6 kalimat itu, masing-masingnya murakkabatun tersusun min fi'lin wahidin wa min ismaini, dan dia tersusun dari satu fi'il dan ditambah 2 isim. Al-ismul awalu, isim yang pertama disebut dengan samainahu, kami namakan dengan apa? Fa'il. Li'annal fi'la sadara anhu. Karena namanya disebut fa'il, kenapa? Karena perbuatan ya sadara anhu. Nah, maknanya muncul ya, nampak. Perbuatan itu ya terjadi, nampak ya, anhu darinya. Maksudnya apa? Fa'il itu melakukan perbuatan ya. Sumber perbuatan itu dari mana? Sumbernya dari si fa'il. Sumber ya. Saudara, itulah kenapa alasannya masdar disebut masdar. Karena sebagian ulama berpendapat sumber dari kata itu masdar, bukan fi'il madhi. Masdar adalah sumbernya. Baik, sehingga maknanya adalah saudara, masdar itu sumber kata. Wa idza bahasna, apabila kita kaji fil amsilati salasatil ula, dari 3 contoh kalimat yang pertama, yaitu syaddatil mid itu, tawat al-bintu, akala azibu, itu 3 kalimat yang pertama. Wa ra'ayna annal isma asani fi kulli misalin ya, wa huwa al-hablu wa as-saubu wal khurufu. Nah, ketiganya lihat
al-habla ya, dibaca al-habla di kalimat, as-sauba di kalimat, al-khurufa di kalimat. Ya, huwaladzi waqa'al fi'lu alaihi. Nah, kalau fi'lu ala berarti perbuatan itu menimpa. Baik. Fi'lu alaihi yaitu perbuatan menimpanya. Maksudnya apa? Terkena perbuatan. Al-habla tadi apa? Terkena perbuatan diikat. Nah, as-saub terkena perbuatan dilipat pakaian itu. Al-khuruf si domba tadi terkena perbuatan apa? Dimangsa, dimakan. Nah, jelas ya. Huwaladzi waqa'al fi'lu alaihi sudah. Fal fi'lu wa huwa asyaddu. Nah, fi'il syad di situ maknanya adalah asyaddu mengandung masdarnya yaitu asyaddu syaddan. Alladzi hasala minat tilmidz yaitu maknanya apa tadi? Yaitu perbuatan mengikat itu alladzi hasala menimpa minat tilmidz, bukan menimpa ya. Berasal ya, terwujud dari perbuatannya si tilmidz. Perbuatan menimpa itu, mengikat itu dihasilkan oleh tilmid murid. Waqa'a 'alal habli. Nah, kemudian perbuatan mengikat itu menimpa al-habl, menimpa tali tersebut sebagai objek. Lanjut, toyu ya, toyu di sini masdar dari tawat. Jadi fiilnya tawat atau towa ya, mudzakarnya kan towa ya. Tawat itu kan karena ada al-bintu. Masdarnya toyun atau toyan. Maka masdar toyu, masdar mengandung perbuatan sehingga masdar ini adalah hakikatnya adalah perwakilan dari fiilnya. Maka at-toyu alladzi fa'alathu al-bintu. Perbuatan melipat itu dilakukan oleh al-bintu. Waqa'a 'ala saub, kemudian menimpa pakaian. Sehingga itulah objeknya itu pakaian, terkena perbuatan diikat ya, mengikat. Wal aklu, lanjut yang ketiga. Wal aklu alladzi sadara minaz-zi'bi. Maka perbuatan makan itu, perbuatan memangsa itu sumbernya ya siapa yang melakukannya? Yaitu az-zi'bu. Zi'bi itu serigala atau ya serigala ya. Zi'b. Waqa'a 'alal huruf al-khuruf. Kemudian perbuatan memangsa itu, memakan itu mengenai huruf domba. Lanjut, fatilmiz. Maka kesimpulannya fatilmizu wal bintu wazibu, ketiganya tilmid, bintu dan zibu, kullu wahidin, masing-masingnya min hadhihi fa'ilun, maka kedudukannya sebagai fa'il, subjek. Sedangkan wal hablu wasaub wal khuruf ya, masing-masingnya berkedudukan sebagai apa? Sini nama lainnya waqa'a 'alaihil fi'lu ya, ditimpa perbuatan fi'il. Maksudnya gimana? Ya maksudnya terkena perbuatan, bilang saja maf'ul bih gitu. Nah, maka namanya wa yusamma, lihat kalimat berikutnya, wa yusamma maf'ulun bih, dinamakan dengan maf'ul bih. Wa kadzalika, demikian juga yuqalu fi baqiyatil amsilati, sisa contoh yang lain yaitu nomor 4, 5 dan 6 sama saja. Wa idzan, jika demikian, ta'ammalna, kita renungi awakhirul asma'i, akhiran isim masing-masing kalimat tadi, di akhiran isimnya, allati tadullu 'alal maf'uli bih. Maksudnya gini teman-teman, perhatikanlah, renungi dari masing-masing kalimat itu, kata yang terakhir itu terdapat isim yang menunjukkan maf'ul bih. Wajadna, yang kita jumpai ya kedudukannya sebagai isim mansub, yaitu maf'ul bih. Kaidahnya, al-qaidatu. Kaidahnya adalah al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'ili, yaitu isim ya, isim mansub yang terkena perbuatan dari fa'ilnya. Udah, itu kaidahnya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selesailah teori dari maf'ul bi. Insyaallah ini ringkas sekali dari ya penulis. Metodenya menjelaskan dengan paragraf ya. Namun ini harus butuh pembiasaan, karena biasanya kita belajarnya apa? Poin ya, poin-poin. Kalau di kitab-kitab yang lain belajarnya itu PowerPoint gitu. Poin. Namun ini tidak, ini bentuknya paragraf sehingga kita harus jeli mengambil pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Baik. Maka sebelum ke latihan, kita selesaikan dulu tadi soalnya di bab fa'il.
Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Mundur lagi ya, supaya tidak jenuh. Kalau latihan terus nanti takut jenuh. Sekarang kembali ke latihan fa'il, kita selesaikan. Sudah di halaman sebelumnya, tamrin yang ketiga di bab fa'il, ya. Perintahnya do' al-asma'a al-atiyata fi jumalin bihaisu yakunu kullu wahidin minhuma fa'ilan. Jadikanlah fa'il, ya, isim-isim berikut ini. Udah, buatlah kalimatnya. Kita bisa coba pakai at-tilmiz di situ. Bikin kalimat at-tilmiz jadikan fa'il. Yang mudah saja. Zahabat tilmidhu ilal madrasati. Naam, zahabat tilmizu ilal madrasati, murid itu pergi ke sekolah. Betul. Naml, an-namlu itu apa? Pakai an-naml. Surat an-naml berarti. Yuhibbu an-namlu karo, ya. Ya, semut itu suka apa? Gula, ya. Baik. Betul, sudah jadikan subjek. Kemudian berikutnya ada sa'lab. Sa'lab sudah ya tadi, rubah atau serigala. Dan tadi ada sa'lab, ya, masukkan saja misalkan serigala akala sa'labu dajajatan gitu. Rubah itu memakan, memangsa, ya, ayam. Ar-rajul, ya, ini mudah. Misalkan ja'a ar-rajulu, dah selesai sebenarnya. Laki-laki itu datang. Atau safinatun, masukkan saja misalkan yarkabu safinatun fil bahri, ya, perahu itu ya berlayar di atas lautan. Al-khadim apa? Pelayan, ya. Al-khadimu yansuru, ya, apa? As-sayyid atau asy-syaikha. Pelayan itu membantu tuannya atau membantu majikannya. Al-jundu, apa? Jundu, tentara, ya. Hadara al-jundu, ya, tentara itu hadir, ya, bisa. Baik, yang belum tadi apa? Nahlah. Baik, nahlah, ya. Misalkan pohon itu indah, berarti pakai apa? Pakai jamula. Misalkan jamulat nakhlatun atau an-nakhlatu, ya, pohon itu indah dipandang. Baik, tamrin yang keempat, kawin minal kalimatil atiyati jumalan muallifatan min fi'lin wa fa'ilin mulaimin lahu atau mulaimun lahu. Susunlah kalimat berikut, buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini. Kalimat ini syaratnya harus terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Jadi kalau disediakan fi'il, maka tambahkan fa'il. Disediakan fa'il, tambahkan fi'ilnya, gitu saja. Baik. Pertama, sohala maknanya suara kuda. Pasangannya harus kuda. Berarti sohala al-faros, ya. Sohala al-farosu, kuda itu, kalau kuda suaranya apa? Meringkik, ya. Meringkik misalkan. Masing-masing hewan punya istilahnya sendiri-sendiri. Baik, natoha menanduk berarti hewan yang punya tanduk. Misalkan saur, ya. As-saur, natoha as-sauru, banteng itu atau kerbau atau sapi itu menanduk. Nah, at-tilmiz berarti tambahkan fiilnya, misalkan, ya, darasa at-tilmizu, ya, santri itu mempelajari ad-darsa, pelajaran. Al-jamal apa? Onta. Jamalun berarti apa? Sebenarnya ini berpasangan itu dengan baroka. Baroka itu kan suara onta, ya, menderum. Jadi itu pasangkan saja baroka al-jamalu, onta itu menderum. Ya, baroka itu bukan barokallah itu, bukan, ya. Beda, ini baroka memang secara logotan, logoh bahasa Arab, fil logotil Arab, baroka itu maknanya deruman onta. Baik. Nah, berarti itu sama saja, al-jamalu baroka tinggal tambahkan al-jamalu. Selesai.
Kemudian atajiru, pedagang. Ya. Misalkan apa? Najaha atajiru, pedagang itu sukses. Syaka, ya, syaka ini fi'il madhi, artinya mengadu atau mengeluh. Apa misalkan? Syaka al-bintu, ya, anak perempuan itu syaka, mengeluh atau mengadu, yang namanya mungkin anak-anak, ya. Lanjut, syaka al-bintu atau syakat al-bintu juga boleh. Ba'a menjual, berarti ba'a tadi pasangkan dengan tajir juga bisa. Ba'a tajiru, ya, misalkan asamro atau al-asmar. Pedagang itu menjual buah-buahan. Atau pedagang itu menjual burtukolan, jeruk misalkan. Baik, lanjut. Al-marid, ya, orang yang sakit. Berarti tambahkan fiilnya apa? Yashfi al-maridu, orang yang sakit itu yashfi, sembuh misalkan. Lanjut. Al-khuruf tadi apa? Domba, ya, atau biri-biri. Tambahkan fiilnya, ya. Al-khuruf, ya. Ukila al-khurufu. Ukila, dimangsa. Domba itu dimangsa. Atau mau tambahkan sa'lab juga bisa, ya, akala as-sa'labu al-khurufa. Namun tadi syaratnya harus jadi fa'il, ya. Fa'il di sini harusnya berarti tadi bukan ukila. Berarti domba itu apa? Tambahkan fa'ilnya. Ya, kasuro. Boleh pakai fi'il yang mengandung sifat, ini lebih mudah. Ya, kasuro al-khurufu, ya, domba itu banyak jumlahnya. Al-hison tadi pasangkan dengan sohala juga bisa, ya. Sohala al-hisonu, kuda itu meringkik gitu. Boleh. Al-hafidho menjaga atau menghafal, menjaga, ya. Berarti ya, apa? Al-haris apa? Tukang kebun. Ya, hafidhu al-harisu, ya, al-bustana. Tukang kebun itu menjaga kebunnya. Baik, selesai. Tamrin kelima. Kawin sitta jumalin tashtamilu kullu wahidin minha ala fa'il wa yakunu fi'lu mudhari'an fi salasil ula wa madiyan fi salasis saniyah. Buatlah kalimat, 6 kalimat saja, 3 kalimat harus mengandung fa'il plus fi'il mudhari', 3 kalimat sisanya fa'il plus fi'il madhi. Ya sudah, tadi yang sudah ada di atas, yang sudah ada fi'il madhinya, natoha, sohala, apalagi baroka, ba'a, sudah, itu sudah mewakili. Tinggal dibuat fi'il mudhari'nya, tadi hafidho jadi yahfazu, bisa. Apalagi tadi yashfa, tadi sudah yashfa al-maridu, sudah. Apalagi, ya, tadi kasuro yaksuru, sudah juga selesai, ya. Nah, selesai. Tamrin yang ke-6, tamrin fil isya, buatlah ini buat esai lagi, teman-teman. Hati, ya, berikanlah 5 kalimat yang temanya tentang fala, tentang petani. Kemudian jadikanlah tema petani ini sebagai fa'ilnya, itu buat kalimat 5 kalimat, jadi 1 paragraf isinya 5 kalimat tentang temanya tentang petani sebagai fa'il. Kemudian perintah keduanya buat juga tema kalimat yang sama, jumlahnya 5, bikin paragraf isinya 5 kalimat, jadikan fa'ilnya itu al-fa'roh gitu. Ini PR saja karena ini bikin paragraf butuh, teman-teman butuh berpikir, ya, butuh mempersiapkan. Tamrin yang ke-7, tamrin fil i'rab. Nah, ini suruh i'rab. Ya, perintahnya yang pertama, soal yang pertama, hadoro al-ghaibu. Coba hadoro, teman-teman, dilihat kalau ini sudah diberikan ini, ya, jawabannya. Hadoro fi'lun madin, kalau mau ditambahkan mabniun alal fathi gitu. Nah, al-ghaib berarti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Dah selesai. Yatiru az-zubabu. Ya, zubab lalat, ya. Baik. Yatiru dia fi'lun mudhari'un. Nah, apalagi i'rabnya? Fi'lun mudhari'un
marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahira. Ya, yatiru fil mudhari' kan mu'rab. Az-zubabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Selesai. B-nya a'rib al-jumlatain al-atiyatain. I'rablah dua kalimat berikut ini. Fadha an-nahru. Fadha, coba apa fadha maknanya? Mengalir ya. Mengalir maknanya ya, mengalir. Sungai itu mengalir. Ya sudah, berarti fadha karena fi'il madhi berarti mabniun 'alal fathi. Ya, dia an-nahrunya fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahira. Selesai. Lanjut kalimat kedua, yarbahu atajiru. Ya. Pedagang itu untung, beruntung atau untung ya. Maka yarbahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahira. Sama tajiru juga sama, dia fa'il marfu'nya dengan dhammah zahira. Selesai. Nah, itu selesai alhamdulillah. Jadi PR-nya teman-teman tadi pada bab fa'il, PR-nya tamrin nomor 6 bikin paragraf tadi insya, bikin esai. Kemudian masih menyisakan satu juga di bab sebelumnya. Di bab sebelumnya sebelum fa'il itu tadi soal terakhir dari tamrin 7 yang hati khamsa jumalin ta'muru fiha at-tilmidzan bi khamsati a'malin tartabitu bil madrasah. Itu juga PR nanti untuk berikutnya. Nah, berarti kita menyisakan latihan dari maf'ul bih. Coba kita kerjakan tamrin yang pertama sambil kita tunggu ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Langsung ke maf'ul bih lagi, kita latihan. Ya, latihan yang pertama, tamrin yang pertama, istakhrij al-maf'ul bihi minal jumal atiyah. Maka ya tentukanlah mana atau buatlah fi'il, saya ulangi, tentukanlah mana maf'ul bihnya dari kalimat berikut ini. Ya, coba sebelum kita tahu terjemahnya, kita tentukan dulu saja maf'ul bihnya mana. Mazzaqa al-gulamu al-waraqa. Mana maf'ul bihnya? Al-waraqa. Baik. Halabatil fatatu al-baqarata. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya di akhir semua masalahnya. Jadi coba kita sambil terjemahkan. Ya, mazzaqa al-gulamu al-waraqa. Apa makna mazzaqa? Anak itu menyobek kertas. Ada terjemah lain? Waraq itu kertas atau daun? Konteksnya di sini apa? Nyobek kertas ya. Lanjut. Halabatil fatatu al-baqarata. Apa halaba? Halab itu apa? Baik, memerah susu berarti al-fatatu pemudi itu, fatat ya, jamak dari bentuk muannas dari fatan, memerah susu sapi ya. Pemudi ya, al-fatat pemudi, fatatu pemudi. Aiqadha ar-ra'du an-naima. Coba jelas kalau ini maf'ul bihnya an-naim. Kita terjemahkan dulu. Aiqadha apa aiqadha? Membangunkan. Ar-ra'dunya apa? Guntur. Petir itu membangunkan orang yang tidur. Ya. Baik. Lanjut. Akala al-himaru al-fula. Himar itu makan apa itu ful? Kemarin sudah ya di awal-awal ya. Ful apa? Kacang ya. Lanjut nomor 5. Sona'a an-najjaru kursiyan. An-najjar apa kemarin? Tukang apa? Tukang kayu. Ya, tukang kayu ya. Sona'a membuat kursi. Nah, lanjut. Ramma as-sayyadu syabakata. Apa? Roma melempar. Sayyad apa sayyad? Nelayan ya. Bisa pemburu, bisa nelayan, bisa penembak. Nah, ini konteksnya melempar apa dulu? Melempar jaring. Syabakah itu jerat. Kira-kira apa? Nelayan ya. Jerat ikan itu loh, untuk jaring ikan, untuk mengambil ikan. Bisa nelayan ya. Lanjut. Tabakhat al-mar'atu at-ta'ama. Apa tabakha? Memasak. Ya, perempuan itu memasak makanan. Nah, lanjut. Absara ar-rajulu al-hilal. Ini sudah yang jelas ya. Laki-laki itu melihat bulan baru. Hilal bulan baru. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah. Selesailah bahasan kita kita cukupkan dulu. Sisanya lagi-lagi kita jadikan tugas saja. Faedah yang bisa kita ambil dari sisi kita menyesuaikan metode penulis
dalam memberikan pelajaran, berarti kita harus banyak persiapan, ya. Kita harus banyak mempersiapkan terutama kosakata. Karena teorinya kan cuma sedikit. Yang banyak itu di latihan, sehingga minimal ketika kita mengerjakan harus sedia kamus sambil kita cek di kamus, ya. Baik. Nah, begitu kita demikian teman-teman, jazakumullah khairan atas partisipasi antum sekalian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.